Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kajian Gender, Patriarki, dan Ide Strategi Fenomenologi. Sejarah perkembangan hubungan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan gender telah menciptakan hubungan yang tidak adil, menindas serta mendominasi antara kedua jenis kelamin tersebut. Keadilan dan kesetaraan gender adalah salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Budaya patriarki menempatkan kaum laki-laki sebagai penguasa dan perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Paradigma patriarki yang seringkali mempengaruhi pola pikir manusia yang kemudian menebarkan asumsi bahwa perempuan meskipun menempuh pendidikan yang tinggi, posisi yang paling baik dan amat ideal adalah sebagai kepala dapur keluarga. Laki-laki dianggap lebih kuat, potensial, dan produktif sehingga mereka berperan penting dalam masyarakat. Sebaliknya, perempuan dianggap memiliki ruang gerak terbatas karena organ reproduksinya seperti menstruasi, hamil, dan menyusui. Menurut Rahman Syah, pada bukunya Pengantar Gender dan Feminisme, konsep patriarki merujuk pada struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama yang mengandalkan hampir semua aspek kehidupan. Sistem patriarki ini mengakar dalam budaya masyarakat dan menyebabkan ketimpangan serta ketidakadilan gender yang berdampak luas. Laki-laki mendominasi peran kontrol dalam masyarakat, sementara perempuan seringkali tidak memiliki pengaruh signifikan atau bahkan kebebasan. Selanjutnya, konsep patriarki. Konsep patriarki secara etimologi menurut Lerner adalah sistem yang secara historis berasal dari hukum Yunani dan Romawi, di mana kepala rumah tangga laki-laki memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi yang absolut atas anggota keluarga wanita dan laki-laki tanggungannya. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa patriarki adalah suatu sistem yang menunjuk pada suatu kekuasaan dan kontrol seperti ayah atas anak-anaknya, suami atas istrinya, atau suatu relasi benar antara penguasa dengan hambanya. Patriarki adalah konsep yang digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan studi referensi feminitas atau distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam suatu atau lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan, hak-hak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik atau agama, atau atribusi dari berbagai pekerjaan. Laki-laki dan perempuan ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual. Secara bahasa, fenomenologi berasal dari kata Inggris phenomenon dan Yunani phenomenon. Itu apa yang tampak. Fenomenon mempunyai pengertian suatu objek atau gejala yang tampak pada kesadaran kita secara indrawi. Dalam arti sempit, fenomenologi adalah ilmu yang melihat gejala penampakan diri pada kesadaran kita. Dalam arti luas, fenomenologi adalah ilmu tentang fenomen atau apa saja yang tampak. Fenomenologi hermeneutik. Fenomenologi hermeneutik mempelajari struktur pengalaman interpretatif, yaitu bagaimana kita memahami dan melibatkan hal-hal di sekitar kita dalam dunia manusia, termasuk diri kita sendiri dan orang lain. Kontribusi signifikan terhadap aliran fenomenologi filosofis ini dibuat oleh Hans Gadamer, seorang murid Heidegger. Fenomenologi hermeneutik Heidegger menolak penggunaan apose atau tanda kurung fenomenologis oleh Husserl dan menunjukkan bahwa tidak mungkin untuk sepenuhnya dan secara sadar menyimpan prasangka seseorang ketika menganalisis pengalaman hidup tertentu, karena prasangka ini merupakan bagian dari pengetahuan dan keberadaan kita saat ini. Penerapan metode fenomenologi dan hermeneutika. Hermeneutika adalah ontologi dan fenomenologi pemahaman. Kunci bagi pemahaman adalah partisipasi dan keterbukaan, bukan manipulasi dan pengendalian. Penerapan metode fenomenologi dan hermeneutika Gadamer memungkinkan fenomenologi dapat memasuki dunia subjektif orang, aktor atau elit dalam aksi penerapan atau tindakan sosialnya di tengah masyarakat. Seperti fenomenologi dapat menelusuri dunia subjektif aktor terkait dengan pengalaman masa lalunya. Fenomenologi dapat menelusuri dunia subjektif aktor tentang situasinya saat ini dan refleksinya pada masa depan. Fenomenologi dapat menelusuri kebermaknaan tindakan sosial aktor dan dinamika ketersituasiannya dengan lingkungannya. Analisis kekerasan terhadap perempuan. Dalam isu kekerasan terhadap perempuan,
Fenomenologi hermeneutik mengajarkan kita bahwa reaksi, persepsi, dan penafsiran seseorang terhadap fenomena dan epidemi internasional ini sangat dipengaruhi oleh prasangka dan pengalaman kita mengenai topik tersebut. Ringkasnya, fenomenologi adalah studi yang berfokus pada esensi kesadaran berdasarkan catatan dan pengalaman orang pertama, dan fenomenologi hermeneutik berfokus pada bagaimana kita memahami dan melibatkan hal-hal di sekitar kita dalam dunia manusia, termasuk diri kita sendiri dan orang lain. Fenomenologi kekerasan. Penyebab, manifestasi, dan dampak kekerasan telah lama diselidiki oleh para ilmuwan dan cendekiawan sebagai bagian dari studi kekerasan, dan telah diperiksa menggunakan alat dan teori di berbagai bidang seperti psikologi, neurobiologi, antropologi, agama, dan lain-lain. Kekerasan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, dan dapat terjadi dalam dua sisi dikotomi dan dalam beberapa aspek spektrum. Misalnya kekerasan verbal, fisik, psikis, atau struktural bisa bersifat individual seperti dalam kekerasan rumah tangga, atau kolektif seperti dalam perang atau genosida. Dan itu mungkin halus atau terus terang. Pada dasarnya, mengalami kekerasan melibatkan seluruh aspek keberadaan manusia, tubuh, pikiran, dan emosi. Dalam penelitian serupa, Tupayagel, Swanage, dan Silvedo 5 menggunakan pendekatan fenomenologis hermeneutik untuk menyelidiki pengalaman hidup perempuan di Botswana yang mengalami kekerasan dalam hubungan intim. Analisis mereka mengungkapkan bahwa praktik sosiokultural lokal muncul sebagai faktor penting yang berkontribusi terhadap pelecehan emosional dan membuat mereka rentan terhadap penyakit mental. Praktik ini mencakup usia, etnis, pembayaran lebola atau harga pengantin, kondisi keuangan, perubahan nama, dan relokasi ke tempat tinggal laki-laki. Mempelajari pengalaman hidup perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan dalam pernikahan dan kemudian memutuskan untuk mengakhiri pernikahan dengan melakukan pendekatan fenomenologis, peneliti dapat memahami dan menganalisis bagaimana dan mengapa perempuan Indonesia diperlakukan dalam sebuah pernikahan, serta bagaimana reaksi mereka terhadap perlakuan tersebut dari suaminya. Perempuan Jawa Indonesia diajarkan dan dibesarkan dalam nilai ketundukan dan ketaatan yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah istilah luas yang mengacu pada setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mungkin atau kemungkinan besar mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual, atau mental. Istilah ini juga dapat menunjuk pada ancaman tindakan kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan paling banyak dilaporkan di negara-negara Timur Tengah, karena negara-negara tersebut sebagian besar masih bersifat patriarkal dan misoginis, dua struktur yang memungkinkan laki-laki meremehkan dan menindas perempuan tanpa takut akan hukuman, pemenjaraan, atau hukuman. Menjelaskan pengalaman kekerasan manusia lebih merupakan tujuan ilmu-ilmu sosial daripada fenomenologi. Sebaliknya, mengambil pendekatan fenomenologis terhadap kekerasan mengharuskan seseorang untuk mengadopsi analisis deskriptif radikal yang memulihkan dan mengungkapkan struktur eidetik dari pengalaman manusia, yang dianggap lebih signifikan dalam analisis psikologis terhadap fenomena apapun. Contoh kasus kekerasan, kasus penyiksaan anak panti asuhan di Malang. Kepolisian Resor Kota Polresta Malang Kota menangkap 10 terduga pelaku penganiayaan seseorang anak panti asuhan yang terjadi di wilayah Kota Malang, Jawa Timur. Melalui laporan itu ke Kapolresta Malang Kota, AKP Budi Hermanto mengatakan seluruh terduga pelaku penganiayaan termasuk satu terduga pelaku persetubuhan masih berstatus anak-anak. Pihak kepolisian menerima laporan ini dari korban pada 19 November 2021 atau sehari setelah kejadian. Polisi juga mendapatkan rekaman video penganiayaan yang kemudian viral di media sosial. Sejumlah barang bukti diamankan, diantarkannya adalah pakaian yang dikenakan para terduga pelaku disemakan dengan video viral itu. Korban penganiayaan dan persekusi berjenis kelamin perempuan tersebut masih berusia kurang lebih 13 tahun. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A mencatat
Sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Terhadap perempuan nggak cuma fisik. Yang pertama, kekerasan fisik dengan jumlah 9.019 kasus. Yang kedua, trafficking dan eksploitasi dengan jumlah 6.099 kasus. Yang ketiga, penelantaran dengan jumlah 2.718 kasus. Yang keempat, kekerasan mental dengan jumlah 8.524 kasus. Yang kelima, kekerasan seksual dengan jumlah 11.016 kasus. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.